Selamat datang di akun YouTube Balak Selamatan Korup 1 Manado. Bersyukur teman-teman untuk hari-hari yang sudah kita lalui bersama ini, walaupun kita dibatasi untuk melakukan aktivitas di luar. Saya percaya teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini, di rumah, teman-teman sudah mengalami begitu banyak berkat Tuhan. Bersyukur teman-teman untuk hari ini kita boleh mengadakan ibadah online yang kedua Gerakan Pembawa Suluh. Di mana pada minggu lalu kita mengadakan live di Instagram Gerakan Pembawa Suluh. Oh ya, bagi teman-teman yang belum sempat follow Instagram GPS Gerakan Pembawa Suluh, jangan lupa untuk follow di sini. Dan bagi teman-teman yang belum sempat subscribe akun YouTube dari Balak Selamatan Korup 1 Manado, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Saya percaya teman-teman kali ini kita akan mengalami Tuhan. Saya percaya teman-teman kali ini sudah mengambil posisi yang terbaik, ternyaman teman-teman untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah dan mengalami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kita tidak saling bertatap muka, tapi saya percaya baik kami yang ada di sini ataupun teman-teman yang lagi dimanapun teman-teman menyaksikan video ini, hadirat Tuhan kiranya menyertai kita semua. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi, oh giranglah. giranglah, Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. haleluya. Kita patut bersuka cita pada malam hari ini. Kita patut bergirang karena kecintaan Tuhan, teman-teman, dan kita semua bisa dipersatukan dalam ibadah ini. Mari teman-teman, kita undang Dia untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Kita panggil namanya, nama Yesus. Nama Yesus yang begitu mengasihi teman-teman. Nama Yesus yang begitu berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita undang Dia untuk hadir dalam hati kita pada malam hari ini. Katakan Yesus namanya. Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya. Ku cinta Dia, ku sembah
Benar Tuhan, kami mengasihi-Mu pada malam hari ini. Kami mengundang Engkau untuk hadir dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan kami bisa bersekutu di hadirat Tuhan. Walaupun dengan kondisi kami yang saat ini tidak memungkinkan kami untuk bisa saling bertatap muka dalam ibadah demi ibadah yang kami lakukan. Tapi kami percaya bahwa atas kuasa Tuhan, atas kasih Tuhan, maka Engkau mempersatukan kami. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami. Hadirlah dalam hati kami masing-masing. Kami siap untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pun akan berbicara secara langsung dalam hati kami masing-masing pada malam hari ini. Inilah ibadah kami Tuhan. Inilah hidup kami. Suci dan kuduskanlah kami. Haleluya. Kami telah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman GPS sekalian, dimanapun teman-teman berada pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa saling berbagi firman dengan cara yang seperti ini. Dan kita percaya bahwa pada saat ini juga dimanapun teman-teman berada, Roh Kudus pasti menuntun kita sehingga kita memahami apa yang Tuhan akan sampaikan pada malam hari ini. Ya teman-teman, tidak ada satupun kuasa dalam dunia ini yang bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Bahkan sakit penyakit pun yang saat ini sedang mewabah di bangsa kita dan bahkan di seluruh dunia, tidak punya satu kuasa pun untuk bisa menghalangi kita datang ke hadirat Tuhan. Saya jadi ingat satu meme, jadi ada gambar yang gambarnya begini, ada seseorang yang sedang beribadah di gereja sambil memegang handphone. Kemudian di gambar yang satunya memperlihatkan sambil menatap layar handphone di rumah dan ingat-ingat gereja. Nah teman-teman, dari kedua gambar ini kayaknya tidak ada makna yang negatif. Karena kita bisa melihat dari gambar itu bahwa dua-duanya tidak ada yang fokus dalam ibadah mereka. Mau di gereja, mau di rumah. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Teman-teman, kita akan bersama-sama belajar bagaimana supaya kualitas ibadah kita tetap konsisten. Dimanapun teman-teman beribadah saat ini. Mungkin ada yang rasa lebih nyaman ketika kita saling bertemu, kemudian kita main musik bareng, diiringi lengkap, ada singer dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga orang yang mungkin ya khusus bagi teman-teman yang introvert kali ya, lebih senang masuk dalam kamar, kemudian menyendiri dan mengambil satu dua untuk pribadi. Dan kita bebas, masing-masing orang punya kenyamanannya. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya kualitas ibadah kita diukur dari apa? Karena pada kenyataannya teman-teman, Tuhan pernah menyatakan bahwa Tuhan tidak senang dengan ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita bisa lihat itu dalam Amos 5 ayatnya yang ke-21 sampai ke-24. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Teman-teman, judul perikopnya di sini dikatakan ibadah Israel dibenci Tuhan. Kita baca satu-satu ya ayatnya. Dari ayat yang ke-21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Di ayat yang ke-21 ini secara langsung Tuhan mengatakan aku membenci dengan ibadahmu. Teman-teman bayangkan kita lagi ibadah di gereja, kemudian Tuhan datang, turun dan Tuhan bilang, hey stop, saya gak suka. Gimana perasaan kita? Saya yakin kita pasti kacau, wih ada apa ini? Apa yang membuat Tuhan tiba-tiba datang dan langsung bilang, hello Jemaat Korop 1 Manado, gerakan pembawa suluh sekalian, saya gak suka dengan ibadah kalian. Stop, hentikan. Pasti hati kita kacau. Sama kayak kehilangan satu balon. Hatiku sangat kacau. Gimana kira-kira perasaan teman-teman? Tapi saya bersyukur karena kita tidak pernah mengalami pengalaman seperti apa yang dituliskan oleh Amos. Kita lanjut ayat yang ke-22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Teman-teman, Tuhan juga menolak apa yang dipersembahkan oleh
bangsa Israel. Pada jelas di sini dikatakan hewan yang tambun, berarti sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang asal-asalan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak mau pandang. Apa yang jadi masalah sebenarnya dengan ibadah daripada bangsa Israel ini sendiri? Kita lanjut kepada ayat yang ke-23 dan ternyata di sini Tuhan lebih tegas lagi dan menyatakan penolakan. Tuhan bilang apa? Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Teman-teman, bangsa Israel memuji Tuhan menggunakan alat musik, bahkan Tuhan bilang jauhkan daripadaku, aku tidak mau dengar. Apa yang terjadi sebenarnya dengan bangsa Israel? Itu tersirat dalam ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya apa teman-teman? Tuhan mendapati bahwa keadilan dan kebenaran dalam diri bangsa Israel ternyata tidak konsisten. Tuhan mau seperti air yang mengalir. Ya, kita tahu sifat air ya. Ya, di mana ada celah, di mana ada tempat ya dia akan terus mengaliri sampai meluap pun ya namanya air akan seperti itu. Dan Tuhan tidak mendapati ada konsistensi dalam kehidupan pribadi bangsa Israel. Dan memang jelas kalau kita lihat bahkan di pasal keempat Amos juga menuliskan bahwa ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Ya. Dan juga jelas kita bisa melihat bahwa bagaimana bangsa Israel seringkali tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel seringkali tidak mau berbalik kepada Tuhan. Bangsa Israel menyembah berhala dan bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Secara khusus ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Teman-teman, secara tegas lagi ditulis oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Di sini Tuhan juga secara langsung berfirman demikian. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Teman-teman, ternyata yang membuat Tuhan juga tidak senang dengan bagaimana cara bangsa Israel beribadah adalah Tuhan melihat hati bangsa Israel. Tuhan lihat memang mereka memuji Tuhan, mereka dengan mulut, dengan bibir memuliakan nama Tuhan, tetapi jauh di dalam hati mereka jauh daripada Tuhan. Teman-teman, Tuhan menginginkan ada keintiman dalam ibadah kita. Tuhan menginginkan agar ibadah hati kita itu benar-benar melekat kepada Tuhan. Ingat, kita ini adalah kekasih-kekasih Allah. Ya, sebagaimana sepasang kekasih ketika kita bilang aku mencintaimu, maka hendaklah itu bukan hanya di mulut dan bibir saja, tetapi dari hati kita melekat kepada Tuhan. Kita katakan benar-benar Tuhan, dalam ibadah ini aku benar-benar mengasihi Engkau. Dimanapun teman-teman beribadah, di sini di gereja, ataupun ketika teman-teman beribadah di kantor, teman-teman beribadah di sekolah, di kampus, di dalam kamar sendiri dengan siapapun teman-teman beribadah, mari teman-teman ciptakan keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau hati kita itu benar-benar fokus kepada Dia. Dan di sini dilanjutkan di ayat yang ke-13, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita tahu bersama bahwa ketentuan kita untuk beribadah masing-masing tidak bertatap muka seperti ini adalah salah satu tindakan pencegahan dari pemerintah menyebarnya wabah ini. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang muda Kristen, kita bukan hanya ibadah sekedar mengikuti peraturan itu, tapi benar-benar teman-teman ada kerinduan dalam hati kita dan tidak seperti bangsa Israel sehingga Tuhan tidak senang dengan cara ibadah mereka. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa ibadah mereka hanya rutinitas seperti biasa. Bahkan ketika kita juga ibadah di gereja seperti sebelumnya, hati-hati ketika kita mulai merasa itu sebagai rutinitas biasa. Maka teman-teman, dari pembacaan ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, dalam hidup kita, dalam kita melaksanakan ibadah, kiranya hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Ya, buat keintiman dengan Tuhan, itu yang paling penting. Dan yang kedua, Tuhan ingin itu konsisten. Tuhan mau seperti air yang terus mengalir. Jadi jangan suam-suam kuku. Tuhan mau ya di gereja dimanapun teman-teman beribadah, siapapun yang memimpin di depan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan dengan apapun, full band kah, dengan tidak ada musik sama sekali,
bahkan dengan banyak orang atau tidak dengan banyak orang sama sekali, Tuhan ingin apa? Kita konsisten dengan kualitas ibadah kita. Teman-teman, ada satu bagian lagi yang ditulis oleh Yesaya ketika Yesaya mengevaluasi, mendapatkan penglihatan tentang evaluasi bagaimana orang Yehuda dan orang Yerusalem melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Yesaya pasalnya yang pertama. Yesaya pasalnya yang pertama ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Teman-teman, saya tidak akan baca secara keseluruhan ayat 10 sampai ayat yang ke-20 ini dari Yesaya pasal 1, tapi kita akan bagi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 10 sampai 15, kemudian ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Nah, di ayat 10 sampai ayat yang ke-15 ini kita akan melihat bagaimana ketidaksukaan Yesus terhadap apa yang ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga tidak mengindahkan persembahan mereka. Bahkan Tuhan mempertanyakan dasar mereka menginjakan kaki mereka di bait suci. Dan Tuhan juga menilai bahwa ibadah mereka penuh dengan kejahatan. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-15, di situ bahkan ketika mereka berdoa Tuhan bilang, aku tidak mau mendengarkannya sebab tangan kalian penuh dengan darah. Di sini kita bisa melihat lagi bahwa bagaimana alasan apa sebabnya sehingga mereka, Tuhan tidak senang dengan setiap ibadah yang dilakukan oleh mereka. Bahkan persembahan, bahkan doa yang mereka panjatkan pun Tuhan bilang, aku tidak mau dengarkan. Nah teman-teman, solusinya apa? Atau apa sih yang sebenarnya Tuhan mau ketika kita beribadah? Dimanapun teman-teman diberikan kesempatan untuk beribadah. Apa sih yang Tuhan mau? Itu ada di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Lanjut ayatnya yang ke-17. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan ayatnya yang ke-18, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, teman-teman perhatikan baik-baik bagian yang ini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika, ayat yang ke-19, jika kamu mundur dan mau mendengar. Teman-teman ada sisipan tambahan. Tuhan ingin kita taat. Tuhan bilang jika kamu mundur dan mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya apa teman-teman? Dalam ibadah yang kita lakukan Tuhan juga menginginkan adanya ketaatan. Teman-teman apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita mungkin memang secara tidak langsung Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi bisa saja Tuhan sampaikan melalui yang saat ini, apa yang pemerintah sedang himbau kepada kita. Bisa melalui pemimpin-pemimpin gereja kita, bisa melalui orang-orang sekeluarga kita, orang tua kita. Tapi ingatlah yang Tuhan mau, kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-20, tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Teman-teman ini diucapkan langsung oleh Tuhan. Dan inti dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 ini itu sudah jelas tertulis di perikopnya. Di sini ditulis bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Berarti hal yang keempat yang kita tambahkan lagi pada malam hari ini yaitu pertobatan. Ya, Tuhan ingin kita benar-benar melekat kepada Dia ketika kita beribadah. Ada keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita lakukan itu dengan konsisten. Dimanapun teman-teman berada dengan metode apapun tetaplah konsisten. Dan yang ketiga, Tuhan mau agar kita taat dalam kita melakukan setiap ibadah yang kita lakukan. Dan yang keempat teman-teman, ini juga penting dan menurut saya yang paling penting. Ya ending dari setiap ibadah yang kita lakukan kiranya mengarah kepada pertobatan. Itu yang paling penting. Percuma kita beribadah di gereja dengan alat yang lengkap, tetapi ternyata hasil daripada ibadah itu tidak menghasilkan pertobatan sama sekali. Sama ketika kita juga di rumah, saya tidak tahu ketika teman-teman sedang menyaksikan video ini, teman-teman dalam kondisi apa. Tidak ada yang bisa menilai, benar-benar itu hanyalah Tuhan dengan teman-teman yang akan melihat secara langsung.
Dan ingatlah teman-teman, pertobatan itu harus tetap terjadi dimanapun kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Kesimpulannya pada malam hari ini kita bersyukur dalam situasi seperti ini kita tidak dilarang untuk beribadah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Maka hendaklah itu benar-benar kita ucapkan dari hati kita yang benar-benar rindu akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya ibadah yang kita lakukan menghantarkan kita kepada pertobatan sehingga itu tidak sia-sia. Dan yang terakhir jangan lupa konsisten. Ya, tidak selamanya kita akan beribadah seperti ini. Tidak selamanya juga kita akan beribadah di gereja. Dan mungkin banyak momen-momen yang nanti akan kita lewati bersama berhubungan dengan persekutuan-persekutuan ibadah kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah konsistensi dalam kualitas ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya. Rekan-rekan GPS sekalian, mengakhiri firman yang telah kita dengarkan dan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita lebih berkomitmen lagi kepada diri kita sendiri, agar benar-benar dalam setiap ibadah yang kita lakukan, hati kita melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya pertobatan akan terjadi kepada setiap pribadi, rekan-rekan GPS dimanapun kalian berada, mengejar hadir-Mu. Katakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Benar Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang
Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirat-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, memandang hadir-Mu dalam hidup. Mengakhiri ibadah ini Tuhan, inilah komitmen kami. Kami ingin hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah dalam ibadah ini hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Bahkan dalam setiap kesempatan demi kesempatan di mana kami bisa beribadah, kami mau hati kami melekat kepada Tuhan. Dan kiranya pertobatan terjadi dalam hidup kami, pribadi masing pribadi. Sehingga apa yang Tuhan sudah kerjakan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, boleh kami pertahankan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk kondisi saat ini yang kami hadapi, wabah COVID-19. Tuhan, kami hanya bisa berdoa dan berserah agar kuasa Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan bagi semua petugas medis yang saat ini mereka sedang bekerja. Tuhan tahu keberadaan mereka, mungkin mereka capek. Tuhan berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Kami percaya mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong setiap pasien yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan ekstra kepada para tenaga medis. Rumah sakit yang melayani dengan semua peralatan, dengan semua bahan obat-obatan yang ada. Tuhan kuduskan semuanya itu. Bapa, kami hanya bisa berserah atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti akan Engkau nyatakan atas bangsa kami. Oh Tuhan, malam hari ini dengarlah doa kami. Kami anak-anak muda yang datang ke hadirat Tuhan. Inilah hidup kami, terimalah Tuhan kehidupan kami. Biarlah kami juga bisa jadi berkat dimanapun kami berada saat ini. Kami bisa menjadi contoh, suluh kami dapat terus berjalan dimanapun kami pergi. Berikan kami kesadaran Tuhan, bahwa sesungguhnya kehidupan kami hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perjanjian gerakan pembawa suluh. Saya mau hidup dengan hati bersih dan jujur. Senantiasa saya mau dan suka menolong orang lain. Saya menyerahkan segala kemampuan roh, jiwa dan badan saya. Akan berbakti kepada Yesus Kristus. Akan menerima Dia sebagai juru selamat dan pemimpin saya. Saya hendak berlaku sopan dan berusaha menjadi seorang Kristen yang sungguh suluh. Engkaulah kehidupan serta terang jiwaku. Jangan Tuhan samarkan cahaya wajah
rahasiaku, ajar aku berjasa dengan tetap teguh. Janganlah ku tak lihat cahayamu yang indah. Tolonglah ku menghantar lain orang padamu. Sulung itu bernyala tanda percayaku, ajar aku berjasa dengan tetap teguh. Moga terang Roh Suci menghantar saudara. Moga nyala kebenaran bersinar daripada saudara. Jikalau kita berjalan dalam terang, seperti Ia berdalam terang, maka kita bersatu seorang dengan yang lain. Maka darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Marilah kita berdiam diri di hadapan Allah. Bersinarlah dalam jiwa kami, ya terang dari Allah. Terangkanlah budi kami, dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Seperti nyala ini membersihkan, bersihkanlah kiranya hati kami masing-masing ya Tuhan. Berikanlah terang pada jalan kami. Seperti bayang malam hilang kala terbit fajar baru, ku menantikan terang-Mu Tuhan. Jikalau habis di hidupku. Moga kita masing-masing membawa cahaya gerakan ini kemana kita pergi sampai kita bertemu pulang. Demi nama Yesus Kristus, panca terang, juru selamat dan sahabat kita. Amin. Sulu. Haleluya. Bersyukur teman-teman kita sudah mengikuti ibadah ini. Saya percaya kita sudah mengalami Tuhan sepanjang ibadah yang sudah kita lalui. Dan teman-teman, untuk info ibadah selanjutnya kami akan mengupdate-nya melalui Instagram Gerakan Pembawa Sulu Korup 1 Manado. Sekali lagi, bagi yang belum sempat follow, jangan lupa follow Instagram kami. Dan yang belum sempat subscribe akun YouTube Balak Selamatan Korup 1 Manado, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oh ya, teman-teman bisa juga share, bisa komen dan like untuk video ibadah ini. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.